شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul konsep reformasi dalam Al-Quran, At-Taghyir fil Quran. Rujukan utama kita adalah surah Ar-Ra'du ayat nomor 11. Rujukan utama adalah surah Ar-Ra'du ayat nomor 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wala min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi manusia itu, mu'aqibatun, ada malaikat yang menjaga. Mungkin istilahnya raqib atid, ada malaikat siang malam. Yahfazunahu min amrillah, mereka senantiasa taat atas perintah Allah. Itu paruh pertama dari surah Ar-Ra'du ayat nomor 11. Pada paruh keduanya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu bangsa, kaum, sehingga bangsa itu merubah apa yang ada pada jiwa mereka. Ini paruh kedua dari ayat. Paruh kedua inilah kita angkat sebagai konsep reformasi. Lalu yang ketiga, paruh yang ketiga dari ayat, fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah famalakum min dunihi min wal. Kalau Allah berkehendak, tidak ada bisa orang yang membatalkan, mengatasi, melawan dan menolak. Itu takdir. Hari ini kita membahas paruh yang kedua dari ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah nasib. Sebenarnya tidak diartikan nasib. Ma biqaumin, ma di situ universal. Sama ayat wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui ma fil arham. Cuma orang menganggap jenis kelamin, padahal bukan. Allah menggunakan kata ma itu universal. Ma fil arham luas. Malah jenis kelamin mungkin nggak termasuk dari situ. Orang dari segi medis ketika sekian bulan dilihat sudah bisa. Tapi ma fil arham di situ tidak jenis kelamin. Di situ yang disebut langkah rezeki, pertemuan maut, ditetapkan jodohnya, kapan matinya, rezekinya, kehidupannya, panjang umurnya kah, pendek dan sebagainya. Jadi wa ya'lamu ma fil arham. Nah, kadang-kadang ketika orang pendek akalnya, kok Quran tidak benar. Buktinya orang sudah mengetahui jenis kelamin. Toh ayat itu tidak mengangkat jenis kelamin gitu. Tapi kapan mati orang? Siapa yang tahu? Siapa jodoh orang? Siapa yang tahu? Bahkan ada orang yang pasti akad besok tidak jadi. Ma di situ. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kata kaum ini lebih besar dari taifah, kelompok. Kata kaum ini lebih besar dari jamaah. Jadi mungkin sebuah bangsa atau sebuah negara. Lalu kenapa Allah meminjam kata kaum? Kaum qiyamul lail, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ada identik.
dipinjam ke kaum itu identik penguasanya, pemukanya, elitisnya. Makanya Al-Quran juga menggunakan bahasa dalam konteks negatif al-mala, pengikut-pengikut penguasanya. Jadi kira-kira kalau orang pintarnya, elitisnya, penguasanya, itulah pondasi awal perubahan. Kalau tidak, masyarakat awam ini banyak mengikut. Bahkan ada ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat awam ini agamanya sesuai dengan penguasanya. Dan itulah yang terjadi. Nah, kenapa Allah gunakan kata kaum? Jadi sebuah bangsa besar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kesannya paruh kedua dari ayat ini, perubahan itu adalah otoritasnya manusia dalam pendekatan ayat. Memang kalau kita kaji dalam pendekatan takdir, semua sudah ditetapkan Allah. Tidak ada yang bisa diubah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kapan matinya, kapan tewasnya, kapan runtuhnya, kapan, semua sudah ditetapkan Allah. Tapi itu dalam konteks qada. Makanya dalam Islam itu ada qada dan qadar disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan syariat, sebab akibat. Nah, ada ayat yang sasarannya itu adalah takdir iman. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba enggak bisa dipercepat, enggak bisa diperlambat. Itu takdir. Nah, tapi ada teks ayat itu tidak memfokuskan pada qada qadar takdir, tapi dia fokusnya syariat. Syariat itu adalah sebab akibat. Kalau bahasa takdir, orang sakit sembuh atau tidak Tuhan yang menentukan. Tak ada satupun yang berani mengatakan dokter yang menyembuhkan. Itu namanya takdir. Ya sudah, kalau dia yakini, betul kita yakini, sakit sembuh atau tidak Tuhan yang tentukan. Tapi Allah mengatakan syariat berobat. Nah, ketika Allah perintahkan berobat dalam konteks sakit, luar biasa juga. Nah, ayat ini adalah konteks syariat sebab akibat. Kalau ingin berubah harus melakukan sebab akibat secara maksimal. Sayangnya dalam konteks sosial hari ini, orang barat secara umum betul-betul mentuhankan sebab akibat. Bahkan kita lihat orang Jepang, orang barat maju, tapi di saat benturan dengan sebab akibat dia pusing, banyak bunuh diri. Tapi tanda kutip ya, koreksi sehat, umat Islam hari ini dalam tanda kutip terlalu mentuhankan takdir pula, lalu meninggalkan sebab akibat. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan, sinetron yang panjang, sutradaranya adalah orang-orang barat. Itulah yang terjadi. Nah, sementara perubahan yang diinginkan ini dalam konteks sosial, siapa yang mengharamkan kemewahan, siapa yang mengharamkan kemajuan, siapa yang mengharamkan ilmu pengetahuan? Bukankah itu bahagian dari ajaran Islam? Islam itu juga sarwah, kekayaan, kemajuan intelektual, tapi juga iman dan tauhid kepada Allah. Nah, makanya saya khatib pribadi melihat pendidikan kita, Safiatul Amaliyah, walaupun dia SMP, SMA, sebelumnya SD, tapi memadukan nilai-nilai tauhid dalam ilmu pengetahuan, dan insya Allah inilah embrio perubahan dalam realita kehidupan. Nah, makanya Iqra bismi rabbik. Iqra itu ilmu, tapi tidak seperti orang barat semata Iqra saja, tapi ada ismi rabbik, atas nama Tuhan. Gandengkan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Itulah visi misi Nabi dalam menciptakan peradaban Islam universal. Dan itu terjadi setelah turun perintah Al-Quran, surah Al-Alaq di bulan Ramadan waktu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini hubungannya dalam konteks reformasi luar biasa. Hari ini banyak orang bertanya, kenapa umat Islam tidak berubah? Kenapa umat Islam terkebelakang? Ya kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Kalau kalian mau berubah, kata Allah, rubah diri kalian sendiri. Kenapa Allah menggunakan kata kaum? Satu, harus kolektif, jadi nggak bisa parsial. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata hatta, tidak ilah? Secara bahasa Arab, hatta itu ilah sama artinya, cuma bedanya tajam. Kalau kita beri contoh, akaltus samaka ila ra'siha, aku makan ikan ila sampai kepalanya.
Kalau pakai ilah kepalanya nggak dimakan, hanya batas kepala. Tapi akal tu sama hatta ra'saha, kalau pakai hatta saya makan ikan sampai kepalanya saya makan. Nah, kenapa Allah menggunakan kata hatta? Artinya apa? Perubahan yang diinginkan Allah dalam konteks sebab akibat adalah perubahan totalitas, bukan perubahan basa-basi. Apa itu perubahan totalitas? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa Allah menggunakan kata anfus? Anfus itu jamak dari nafsun, artinya jiwa. Padahal kita melihat perubahan itu langsung fisik. Ini gedung rendah ditinggikan, jalan jelek dibesarkan. Tapi Tuhan tidak. Hatta secara totalitas. Yughayyiru, kaum itu secara kolektif, dan ini sunatullah, berlaku kepada muslim dan non-muslim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, pakai ma lagi. Subhanallah. Kenapa Allah menggunakan kata anfus tidak fisik dan menggunakan ma? Artinya semua yang ada di dalam itulah yang harus diubah. Pertama, akidah dan keyakinan. Kalau otaknya komunis harus dibuangkan, harus otaknya bertauhid. Apa yang ada di dalam jiwa itu? Ilmu pengetahuan, tauhid, keyakinan, mindset, pola pikir. Inilah yang nomor satu sebenarnya. Mindset, pola pikir ke depan untuk menciptakan sebuah peradaban universal. Makanya Allah menggunakan kata anfus. Apalagi anfus, tidak nufus. Nafsun itu mufrad, jamaknya ada dua, anfus sama nufus. Kalau anfus untuk manusia, sementara nufus untuk manusia dan hewan. Wa izan nufusuz zuwijat, ketika seluruh nyawa dikawinkan termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau anfus hanya manusia. Dalam surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, hanya untuk manusia. Jadi poros perubahan itu manusia. Dan poros perubahan itu adalah kolektif, dan poros perubahan itu adalah di dalam. Makanya Allah menggunakan kata anfus. Jiwa apa itu? Akidah, keyakinan, tauhid, mindset, perasaan, pola pikir. Itulah yang diinginkan Allah. Ketika itu berubah, maka berubahlah dalam realita kehidupan. Kira-kira jadikanlah Allah tauhid dan kemajuan di hati dan di dada kalian akan terjadi di bumi kalian. Tapi nyatanya hari ini apa yang terjadi? Umat Islam meninggalkan dalam konteks Al-Quran hudal lil muttaqin, hudal linnas. Hudal lil muttaqin Al-Quran sebagai petunjuk iman, hudal linnas Al-Quran sebagai petunjuk ilmu pengetahuan. Makanya disebut linnas. Sementara hudal lil muttaqin, nah dalam konteks hudal linnas, mohon maaf, orang barat hari ini menguasai ilmu pengetahuan. Mungkin inilah isyarat Nabi dulu dalam satu hadisnya riwayat Muslim, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu pengetahuan telah hilang dari orang muslim. Siapa yang mendapatkannya maka dialah pemiliknya. Hari ini tidak bisa dipungkiri ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang-orang barat. Lalu Al-Quran dijadikan hudal lil muttaqin. Apakah umat Islam menjadikan Al-Quran dua-dua, hudal lil muttaqin, hudal linnas, atau dua-duanya lebih udah lepas dari umat Islam? Maka inilah yang terjadi. Maka tidak ada jalan keluar untuk berikan sebuah perubahan yang mendasar dalam realita kehidupan. Yang dirubah itu adalah anfus, tauhid iman, ya, dengan pendekatan diri kepada Allah. Ilmu pengetahuan dengan belajar saintifik. Kemudian perasaan jiwa, itulah pendidikan akhlak. Makanya Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi matematika. Ya, kalau memang ada orang berpenyakit, berobatnya maksimal, dokternya bagus, obatnya cocok, ya sembuh secara syariat. Tapi kalau secara tauhid, ya Tuhan menghendaki. Makanya di ujung ayat masuk Allah tutup tauhid. Fa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Tuhan mau menghabisi satu bangsa, fala maraddalah. Itu tutup mata dari syariat, tutup mata dari sebab akibat. Itulah hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi kelompok yang betul-betul memberikan perubahan dalam kehidupan. Paling tidak embrio awal yang hasilnya suatu saat akan kita dapatkan oleh anak cucu kita. Dan insya Allah
lembaga yang ada di tempat ini merupakan satu dari sekian lembaga yang bisa memberikan persembahan perubahan yang positif bagi Islam dan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.